Kemacetan parah terjadi di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antrean kendaraan mencapai 13 km. Antrean kendaraan terjadi dari Cagak Nagrek hingga Parakan Muncang. Volume kendaraan tinggi menjadi pemicu utama kemacetan. Petugas memberlakukan one way dan kontraflow untuk mengurai kepadatan. Puncak arus mudik di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat diprediksi terjadi pada hari ini. Ada kenaikan sebesar 57,9% dari lalu lintas harian rata-rata sebesar 48.000 dan saat ini sudah masuk 111.000 kendaraan yang melintas jalur jalan Nagrek. Dan kemungkinan hari ini adalah puncak kepadatan lalu lintas dan sampai hari besok ya. Kemungkinan akan terjadi kembali dan kita harapkan bahwa semuanya bisa berjalan lancar. Karena baik kepolisian dan kami sudah melakukan sebuah upaya-upaya strategi bagaimana kita nanti akan melakukan manajemen rekayasa apabila terjadi stagnasi. Pemirsa, 2 hari jelang Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Sistem satu arah skala nasional masih diberlakukan di gerbang tol Cikampek Utama sejak pagi tadi. Tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan, situasi lalu lintas pun ramai lancar. Sementara itu selama diberlakukannya sistem satu arah, bagi pengendara yang ingin melakukan perjalanan dari Jawa menuju Jakarta, bisa melalui jalur arteri. Sementara itu pemirsa, rest area kilometer 57 sempat ditutup imbas padatnya volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek. Kendaraan yang memasuki rest area juga sulit mendapatkan parkir. Sebagian pemudik bahkan memilih untuk berjalan kaki ke sekitar rest area. Tidak sedikit dari pemudik yang protes lantaran ditutupnya rest area kilometer 57 untuk sementara. Untuk mengetahui situasi terkini di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek, kita sudah terhubung dengan rekan reporter Dilami Aulia dan juru kamera Novan Dwi Kusuma. Selamat siang Dilami, apakah rest area kilometer 57 sudah full pemudik yang beristirahat sehingga dilakukan penutupan atau bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek untuk saat ini memang sudah dibuka kembali, artinya dari para pemudik ini bisa kembali beristirahat ya di rest area ini. Namun tadi pada pukul 9 memang sempat terjadi penutupan oleh pihak kepolisian karena volume kendaraan di dalam rest area ini cukup tinggi, kemudian kantung parkir juga sudah terisi penuh sehingga banyak sekali pemudik yang tidak sabar kemudian memarkirkan mobil mereka di bahu jalan dan memilih untuk berjalan kaki untuk beristirahat di rest area kilometer 57 ini. Kalau kita melihat lagi, Rizka dan juga pemirsa, rest area 57 ini merupakan rest area utama atau arteri ya, dikarenakan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ke arah tol Trans Jawa atau Bandung biasanya transit di 57 ini karena melihat juga dari pantauan lalu lintas ya, dari kilometer 36 hingga ke kilometer 57 ini cukup padat sehingga memang ini menjadi salah satu alasan para pemudik yang merasa kelelahan akhirnya beristirahat di rest area. Namun begitu dari pihak petugas rest area ini terus menghimbau untuk para pemudik selalu maksimalkan istirahat hanya 30 menit. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan nantinya di jalur utama atau di gerbang tol Cikampek Utama. Kalau kita lihat Priska, dominasi dari kendaraan merupakan kendaraan pribadi berplat B yang terindikasi sebagai para pemudik yang memang telah libur nasional begitu ya, sehingga memutuskan untuk mudik pada hari ini ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur melalui tol Trans Jawa, kemudian ke daerah Bandung melalui tol Cipularang. Apabila nantinya rest area 57 ini dilakukan buka tutup kembali, saya himbau untuk para pemudik ini dapat melakukan istirahat di rest area terdekat. Kalau untuk di
tol Cipularang ini ada rest area kilometer 88. Kalau untuk mengarah ke tol Cipali ini ada rest area 86, KM 86, kemudian KM 102, sehingga para pemudik ini dapat beristirahat jauh lebih nyaman. Dikarenakan kalau di 57 saya juga sempat meninjau ya, di toilet ini juga sangat mengantri, kemudian di posko-posko istirahat ini juga sangat padat sekali, sehingga dihimbau untuk hanya beristirahat 30 menit. Nah Priska, kalau saya juga melihat pantauan arus lalu lintas ya, seperti kontraflow ini juga sudah diberlakukan dari 17 Maret hingga siang hari ini, di mana pemberlakuan kontraflow ini dilakukan dari kilometer 36 hingga kilometer 70, dan yang paling banyak begitu kontraflow ini 2 jalur dilakukan dari kilometer 55 hingga kilometer 70, dikarenakan volume kendaraan terus meningkat. Nah dari data yang saya dapatkan dari pihak kepolisian, sekarang ada kisaran 5.000 hingga 6.000 kendaraan yang melintas per jamnya. Tentu nantinya rekayasa arus lalu lintas ini akan bersifat situasional ya, mengingat volume kendaraan nantinya akan tentatif. Apabila puncak tentu akan meningkat, namun apabila sudah tidak puncak, mudik ini tentu akan menurun. Dan satu lagi Priska, ini juga masih diberlakukan one way dari kilometer 70 hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, dan one way lokal dari kilometer 414 hingga 460 Semarang Solo. Jadi untuk para pemudik dihimbau untuk selalu berhati-hati, dan lelah, apabila ada lelah begitu bisa rest atau beristirahat di rest area paling dekat. Priska. Terima kasih rekan Dilami dan tim liputan. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan juga hati-hati selalu. Sementara itu pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyatakan puncak arus mudik terjadi pada hari ini. Rekayasa lalu lintas one way pun telah dilakukan secara bertahap untuk memecah kepadatan. Kita sudah merencanakan di dalam SKP itu tanggal 17 dan tanggal 18, Korlantas Polri dengan stakeholder akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu sudah diawali tanggal 17 kemarin. Kita sudah melakukan kontraflow, kita sudah melakukan one way sepenggal tahap pertama dari 70 sampai 263. Dan hari ini tadi sudah di flat out untuk arus mudik one way nasional. Jadi sudah kita rencanakan sesuai dengan rapat koordinasi dan tentunya update daripada data lalin, traffic counting dan parameter-parameter yang kita sudah ada rumusnya, sehingga tepat hari ini kita lakukan one way nasional, dan memang puncak arusnya mungkin malam ini juga. Ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pemudik di Ciwan dan Cilegon, Banten mendadak lemas saat didatangi petugas. Dirinya mengaku ibunya meninggal dunia di kampung halaman sebelum ia sampai di rumah. Suasana duka menyelimuti seorang pemudik di Pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten. Ia menangis di samping motornya usai menerima kabar bahwa orang yang ingin ia temui di kampung halaman, yakni ibunya, telah meninggal dunia. Petugas yang berjaga pun menghampiri dan mencoba memberikan pendampingan. Yang bersangkutan cerita bahwa saya udah janji mau ketemu ibu, jadi ya kita juga yang anggota polisi cukup sedih dan merinding lah dengan hal tersebut. Ya kita juga bela sungkawa ya untuk yang bersangkutan, semoga amal ibadah ibunya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Usai diberikan pendampingan, pemudik itu langsung diberikan prioritas untuk segera diberangkatkan. Dengan harapan ia segera bisa bertemu dengan ibunya meski dalam kondisi yang berbeda. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, PT PLN Persero menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera, Jawa, Bali. Keberadaan SPKLU ini untuk mendukung mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik Lebaran.
PT PLN Persero memastikan dukungannya terhadap mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik Lebaran melalui penguatan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan, Persero bahkan menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera Jawa Bali. Angka ini meningkat sekitar 1,7 kali lipat dibandingkan periode Idul Fitri 2025. Optimalisasi SPKLU juga dilakukan dari yang sebelumnya slow charging di daerah jalur mudik menjadi fast charging dengan ultra fast charging. Hanya di jalur utama mudik secara nasional, PLN bersama mitra telah menyiapkan 4.769 unit SPKLU yang tersebar di 3.097 titik strategis di seluruh Indonesia. Kami sudah membangun 2 fitur baru, yaitu Trip Planner dan juga Antri EV. Kemudian kita prediksi bahwa jumlah pemudik menggunakan mobil listrik meningkat 1,5 kali lipat dibanding dengan pemudik menggunakan mobil listrik di tahun 2025. Dan untuk itu kami melakukan optimasi, yaitu SPKLU yang masih slow charging di daerah jalur mudik kami gantikan dengan fast charging dengan ultra fast charging. Dan jumlahnya kami tambah menjadi 1,7 sampai 1,8 kali lipat. Untuk memastikan layanan kendaraan listrik berjalan lancar, PLN juga menyiapkan 15 unit SPKLU mobile serta lebih dari 5.000 personil yang bersiaga selama 24 jam. Pemudik juga dapat memanfaatkan fitur layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile seperti Trip Planner untuk mengetahui lokasi SPKLU sepanjang rute perjalanan dan Antrif untuk memantau antrean pengisian daya secara real time.